Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri amma ba'd. Ya Wilatu Sofiyah sebagai moderator sekaligus penyaji pertama yang akan menjelaskan bagaimana pengertian hukum ketenagakerjaan, konsep-konsep ketenagakerjaan dan juga ruang lingkup ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan di sini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada masa sebelum adanya ikatan kerja, selama adanya ikatan kerja ataupun sesudah adanya ikatan kerja. Baik pekerjaan tersebut yang menghasilkan barang ataupun yang serupa. Hukum ketenagakerjaan di sini merupakan bidang hukum yang privat, namun memiliki aspek publik karena meskipun hal ini merupakan privat, akan tetapi ada suatu hukum yang mengikat untuk dipatuhi oleh semua orang yang terlibat dalam hukum ketenagakerjaan. Adapun hukum yang mengikat kepada hukum ketenagakerjaan tersebut tercantum pada pasal nomor 13 tahun 2013 yang meliputi yaitu yang pertama, memberdayakan tenaga kerja secara optimal. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Adapun konsep-konsep ketenaga kerjaan tersebut yaitu yang pertama, tenaga kerja, yaitu tenaga kerja penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Yang kedua, angkatan kerja, yaitu angkatan yang terlibat ataupun berusaha untuk terlibat dalam suatu ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga, bukan angkatan kerja, yaitu seseorang yang memiliki dua status dalam satu waktu, seperti halnya pelajar yang melakukan kerja sampingan untuk membiayai hidup. Yang keempat, tingkat partisipasi angkatan. Dan yang terakhir yaitu tingkat pengangguran. Dan adapun ruang lingkup hukum ketenagakerjaan di sini tercantum pada Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Nomor 13 Tahun 2003, yaitu ada 4 ruang lingkup. Yang pertama, lingkup berlaku pribadi yang berkaitan dengan peraturan siapa atau apa, yaitu buruh, pengusaha, dan pemerintah. Yang kedua yaitu lingkup waktu, yang mana adanya ketenagakerjaan sebelum adanya ikatan tenaga kerja, saat adanya ikatan tenaga kerja, ataupun sesudah adanya tingkatan ketenaga kerja. Yang ketiga, lingkup berlaku wilayah yang merupakan terjadinya suatu hukum yang dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum, yaitu ada 2, regional dan nasional. Yang keempat, lingkup berlaku menurut hal itu yang pertama pengaruhan dan pendayagunaan tenaga kerja, yang kedua hubungan kerja, dan yang ketiga keselamatan dan kesehatan kerja, yang keempat jaminan sosial tenaga kerja, dan yang kelima pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industri. Mungkin hanya ini dari saya. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya Zakiatul Izzah, saya sebagai penyaji 2 dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul ketenagakerjaan. Baik, langsung saja. Di sini macam-macam ketenagakerjaan, di mana dalam pasal 5 UU 13 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Di mana tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan, sebagai contoh dosen, dokter, guru, pengacara. Mereka itu awal mereka menjadi seperti itu, mereka harus mempunyai pendidikan, artinya harus terdidik, harus mempunyai pendidikan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan, sebagai contoh supir, tukang jahit,
montir, dan sebagainya. Mereka itu sebelum mereka menjadi seperti itu, mereka harus mempunyai pengalaman atau latihan terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh kuli, pembantu rumah tangga, mereka tidak harus terdidik atau tidak harus terlatih sebelum mereka menjadi pembantu rumah tangga. Mungkin mereka kemauan sendiri menjadi pembantu rumah tangga, ya. Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Setiap bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur berlaku dan harus diikuti oleh kedua belah pihak, baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Dan yang selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam ketenagakerjaan, di mana di sini masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia, yaitu banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran di Indonesia itu disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Yang kedua yaitu tenaga kerja yang rendah, di mana tenaga kerja yang rendah itu timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Yang ketiga yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan tinggi. Mungkin hanya itu dari saya. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.